kepalanya melulu. Cobalah hafalkan satu dulu sampai benar-benar hafal, biar tidak terputus di tengah jalan. Bapak juga nggak tahu, semuanya masih dikabur. Mungkin Bapak bernyanyi karena terlalu kesepian sih. Nah itu dia, kesepian itu penyakit yang paling mengerikan. Apalagi kalau yang kesepian itu masih muda. Bapak bener-bener tahu penderitaan itu. Nih, udah agak kesepian, coba dengerin lagu asal Romania ini. Romania. Tungkat ente-entean tangan kowe sing paling tak sayang untuk kumbayang ketengan tangis-tangisan tungkat ente-entean terus kuwong sing Stop mencintai. Dah. Kamu ini orang baru aja mencurahkan isi raganya kepada irama. Kamu malah ngacauin gitu aja. Bukan begitu, Mas. Saya tadi tergetar mendengar nyanyian itu. Secara tidak sengaja suara itu keluar juga. Walaupun ada yang kesana kemari. Kenapa gitu sore kau pulang? Ini, Mas, Soma sedang sakit. Saya yang harus menggantikan dia. Tumben berduaan di sini. Iya Pak Tom, Bapak ini sedang kesepian. Jadi ya kayak gini, saya diminta untuk menemani biar gak larut terus dalam kesedihan. Mas, sing sudah tuh ya sudah. Kalau udah dipanggil, apa guna disali? Ya gitulah. Tapi nih ya, sebenarnya yang tak heranin itu bukan bayan almarhum. Tapi kok bisa ya duda tampan saya itu masih belum ada juga menggantikan sebagai penggantinya? Mas, gimana ya? Tampan. Kalau yang lihat nenek-nenek, ya gimana? Ya wes, saya tak pulang dulu. Ya. Saya mau store wajah dulu ke anak istri saya. Siap. Nanti kalau udah store wajah, tak balik ke sini lagi wes. Oke. Mari Mas. Ya, silakan. Iya, Bahagia bener dia sekarang. sesudah anaknya kawin semua. Begitu kan maksud Bapak? Ya gitu. Kemarin Marjuki datang ke rumah. Si Jangkung pegawai keuangan pabrik rokok itu. Dia kemarin ngajak kita ke Kaliurang kalau kita mau. Dia sungguh menaruh hati padamu, Is. Bapak sudah tahu kan apa kira-kira jawabanku? Ya, boleh dipertimbangkan. Dia itu cukup dewasa, cukup baik, cukup kaya, cukup bisa untuk jadi suami dari anak-anakmu kelak. Cukup apa lagi? Cukup banyak memberi apa kepada Bapak? Bapak kan sudah tahu aku tidak pernah mencintai orang lain. Tidak pernah, Pak. Bapak tahu penderitaanmu. Bapak tahu kamu mencintai Suwarto. Tapi ya, apa gunanya kamu mencintai orang udah beristri? Tiap hari kamu menunggu di sini, berdiri di sini, apa gunanya? Buat apa? Toh, kalau kamu emang bisa merebut hati Suwarto, itu akan mengacaukan hati Mursiwi. Peduli apa pada penderitaan orang lain? Bapak harusnya tahu bahwa aku yang lebih dulu mencintai Suwarto. Sejak kami masih berada satu sekolah, aku selalu membayangkan masa-masa indah bersamanya, Pak. Mursiwi itu tidak lebih berhak daripada aku. Bapak harusnya tahu. Aku tidak bermaksud menyakiti hati Bapak. Tapi aku tidak bisa mendustai perasaanku sendiri. Kau menunggu mereka berpisah, Is? Aku akan memisahkan dia. Is! Tinggalkan aku sendiri, Pak. Is. Sendirian, Is? Iya, sendirian. Aku mau menjemput Mas Warto, Is. Aku duluan saja ya, Mur. Mengapa tergesa-gesa, Bu Sil? Ini, saya ada perlu dengan Bu Kepala. Kau tidak menjemput di sana saja, Bu? Tidak usah, Bu Sil. Di sini lebih tenang. Lagi pula, di sini ada Ismiati. Kalau di sana juga saya ingin beli apa-apa. Oh, ya udah. Kalau gitu aku pamit dulu ya, Is. Mur, ya. Rajin benar kau menjemput suamimu. Akhir-akhir ini, dia sering kerja lembur. Jadi yang membutuhkan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lelah, Is. Jadi aku berinisiatif untuk menjemputnya. Dan lagi pula, ya begitulah.
Iya, aku tahu. Dia sering bercerita tentangmu, Is. Katanya dulu pas waktu sekolah, kau dan dia sering satu kereta. Ia suka padamu. Namun akhir-akhir ini, ia tuh bingung mengapa kau mengubah sikapmu yang dulu. Dia berharap kau selekasnya kawin ya, Is. Kami akan pergi ke Tawamangu untuk berlibur menghilangkan rasa lelah. Jika kau berminat, kau bisa bergabung dengan kami. Akan aku pikirkan. Ya sudah, Is, keretanya hampir nyampe. Aku tak jemput ke sebelah sana dulu ya. Iya. Ismiati. Ismiati katanya mau ikut kita, Mas, pergi ke Tawangmangu untuk berlibur. Benar kamu mau ikut, Is. Aku hanya main-main, War. Tapi kalau kau sungguh-sungguh, ya nggak apa-apa. Nanti bakal aku cari seseorang buat nemenin kamu kemana-mana. Aku ada keperluan minggu besok. Ismiati sudah berjanji dengan seseorang, Mas. Tidak usah diganggu, ya kan, Is? Iya, aku ada janji dengan seseorang. Syukurlah. Ya sudah, Is, kami akan pulang dulu. Jangan lupa undangan itu loh ya yang aku bicarain tadi. Is, gue nungguin kamu di rumah. Bukannya tadi kamu sendiri ngajak dia mampir. Iya, Pak, tapi Dia pengen kamu satu hal. Udah lah, Is. Dua orang itu udah gak nampak. Banyak kamu cepet temuin Bu Silwi. Pak, jika perempuan membunuh karena sakit hati, berapa tahun kira-kira dia di penjara? Gak mungkin kamu yang udah itu, Is. Aku hanya bertanya, Pak, berapa tahun? Ada apa denganmu? Gunakan akal sehatmu. Perbuatan nyasar itu. Kalau sekiranya mau berteduh, mampirlah ke rumah nak. Hujannya tidak begitu deras, Pak. Lebih enak nunggu di dalam. Saya sedang mencari seseorang. Bapak kenal dengan seseorang yang bernama Mursiwi? Oh, tuh temannya. Yang itu ada bunga. Suaminya juga? Ya, biasanya gue sendiri yang menjemput. Baik, Pak. Terima kasih. Kapan-kapan mampir nak. Saya Marsudi. Nama saya Sulaiman. Kamu ini ngagetin aja. Harus ganti dengan seseorang sih. Itu dia ada seseorang. Kalau kamu sekarang mau ke sana, karena duluan ada apa? Is, ini bentar. Bapak kan sudah bilang aku gak boleh lagi berdiri di sini. Mana teman-teman yang lain? Aku pulang duluan. Mursiwi masih di sana. Jadi kamu merasa gak ada gunanya di sana? Aku tahu tidak ada gunanya, Pak, menunggu di sana. Udah lah, Is, nggak usah dipikirin. Tadi ya, ada orang sedang mencari Mursiwi. Aku kira keluarganya, tapi aneh banget dia. Bapak ini mudah saja mencurigai orang lain. Apa salahnya kalau dia di sini? Mungkin kan dia juga merasa kesepian, sama seperti Bapak. Tapi pas bicara, dia sama sekali nggak mau noleh ke aku. Ya mungkin sebenarnya dia sedang memikirkan sesuatu, jadi ya malas mau berbicara dengan seseorang. Mungkin, tapi ya aneh juga sih. Masa kata-katanya bukan kayak kata dia lagi. Masa orang bisa ganti suara, Pak? Sudahlah, Pak, jangan dipikirkan lagi. Pak Marsudi, di mana suara orang menjerit tadi, Pak? Itu dekat pintu sebelah timur. Oh, apa itu, Pak? Kayaknya orang kereta mungkin. Saya kira perampokan atau mungkin orang bunuh diri. Ya sudah, Pak, saya ke sana dulu ya, Pak. Iya, Pak Marsudi nggak ke sana? saya nggak tahan lihat darah. Ya udah, Pak, saya ke sana ya, Pak. Iya. Is.
Kenapa? Aku tahu pikiran Bapak. Kau udah tahu? Bapak berpendapat kan bahwa aku yang membunuh Mursiwi? Bukan kau yang membunuhnya, seseorang telah membunuhnya. Itu pun aku tidak tahu. Alah, udahlah Is. Tadi aku juga udah nemuin orang. Dia sedang mencari Mursiwi katanya. Aku pernah lihat dia dengan kamu kok. Tapi aku sungguhan Pak, aku tidak ikut campur masalah kematian Mursiwi. Itu perbuatan rendah Is. Bapak harusnya percaya padaku. Tuduhan Bapak itu tidak benar. Perbuatan licik. Aku menyesal Pak, perkataanku semalam itu terlontar begitu saja karena cemburu dan dendamku. Tapi terbukti kan, sehari setelah kamu ngomong kayak gitu, Mursiwi meninggal. Aku tidak tahu Pak, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Kumohon Bapak percaya. Sudahlah Is, kamu nerima aku aja. Pak, aku tidak melakukannya. Kau belum merasa? Kalau aku tidak membunuh, kenapa aku harus merasa? Jadi bukan kau pembunuhnya. Bukan Pak. Kau berbohong Is. Apa kata almarhum ibumu? Kalau aku udah punya anak, dia seorang pembunuh. Aku tidak melakukannya Pak, sungguhan. Bapak harusnya percaya padaku. Percaya apa? Pembunuhan siapa yang belum terbongkar? Peristiwa ini tidak akan terbongkar Pak. Tapi tetap Is, peristiwa ini akan tetap menjadi suatu noda yang menghantui kehidupan kita. Oh, di sini rupanya kau tahu. Bagaimana? Sudah puas melempari raungnya? Sudah, Bu. Sudah habis pemberatan keretanya, Bu. Tinggal sekali tuh yang terakhir nanti. Saya baru bermain-main dengan batu malam ini. Saya tidak keberatan kok kalau kau asyik main dengan batu dan hal ini. Cuma saya agak keberatan kalau kau tidak mau masuk bekerja sama sekali. Tentang kematian istrimu, ya itu memang hal yang berat bagi seorang suami. Apalagi kau belum lama kawin dengan dia. Tapi sekarang kau harus memikirkan hidupmu toh. Tidak seharusnya hidupmu akan kau bawa ke belakang terus. Iya, saya mesti kerja kembali. Cobalah untuk tidak menyendiri di malam hari. Tempat ini hanya akan mengingatkanmu pada hal yang bukan-bukan. Memangnya apa gunanya sendirian di tempat ini? Saya di sini gak lagi mikirin siapapun kok. Tapi ingatan akan selalu muncul di pikiranmu kan? Ibu jangan khawatir. Saya gak ada kepikiran untuk melemparkan diri saya ke rel kereta itu kok. Sama sekali gak ada pikiran untuk bunuh diri. Nantinya kau akan lelah. Besok kau bangun terlalu siang. Nantinya kau jadi segan masuk kerja. Saya harus mencari orang yang mendorong Mursiwi. Itu tidak perlu kau lakukan toh. Sudah ada orang yang akan mengurusnya. Saya harus membuat perhitungan dengan orang itu. Itu tidak seharusnya kau lakukan. Siapa yang bilang itu tidak semestinya? Kau nantinya akan dituntut oleh hukum. Saya nggak peduli. Itu berarti kau akan menghancurkan keluargamu sendiri. Saya nggak peduli. Yang penting dendam itu harus lunas. Bagaimana nasib ayah dan ibumu kalau begitu? Mereka tahu mengapa aku berbuat demikian. Bukankah bapakmu tidak pernah mengharapkan kau untuk membalas dendam? Bapak dulu juga pernah menghantam seseorang dengan parang karena ibu. Semestinya Bapak merasa beruntung karena orang itu tidak meninggal. Karena bisa bebas dari tuntutan. Bapak menyesal bahwa orang itu selamat. Budia, kapan mendengar bahwa Bapak tidak mengharap saya membalas dendam? Ibumu pastinya mengharap kau selamat selamanya. Ibu mengharap pada anak-anaknya agar selalu menjaga kehormatan dirinya. Ya, tetapi ada jalan hukum untuk membela kehormatan. Kita ini orang-orang beradab, War. Membunuh istri orang, apakah itu perbuatan hukum? Itu memang bukan hukum. Tapi kita tetap tidak bisa mendasarkan diri pada kejahatan orang lain untuk berbuat semau kita. Kalau saya menyerahkan saya ke pihak yang berwajib, apakah polisi bisa menangkapnya? Andai kata pembunuh itu tertangkap. Jika dia memiliki pengacara yang pandai, dia bisa saja bebas dari tuntutan. Ya, saya mengakui kenyataan pahit itu. Tapi akan amat biasa lagi jika kau terus memperburuk kenyataan itu, toh.
tetap peringatkan kau agar bisa berdiri dengan benar. Ngomong-ngomong, aku harus pergi. Nanti aku akan kembali. Kita bisa makan-makan setidaknya. Selamat malam. Jadi acara 17 Agustus itu diadakan secara besar-besaran ya. Kira-kira apa aja nanti isinya? Perlombaan. Macam-macam perlombaan. Perlombaan makan. Lomba makan kerupuk. Ya kalau itu saya yang pertama kali daftar. Ya mau gimana coba? Kalau nggak juara untung juga kan? Oh Mas Warno. Kita terlalu asik membicarakan 17 Agustus sampai lupa ada teman kariku balik bayangan. Bayangan main silakan. Kebetulan sekali, tadi Budia kemari. Dia berjanji akan membantu kita semua. Apa ya kira-kira? Paling juga sedikit. Wah, rezeki besar itu namanya. Saya akan terus menunggu di sini, Bu Sil. Saya juga. Kalau tidak kan namanya menolak rezeki. Benar sekali. Dari mana saja tadi? Klasik tempat 17 Agustus. Ini kita baru selesai rapat kemerdekaan. Ya, kemerdekaan Indonesia Raya. Mbak apa itu? Ini dari Budia. Wow. Budia masih repot, jadi gak bisa menemani. Wah, lumayan juga. Kau ini, kau sudah mendapat sesuatu. Selalu memanggil nona manis. Dia mau dikata bagaimana lagi coba kalau emang manis. Iya nggak? Kau ini membuat orang sakit hati yang telah menaruh hati padanya saja. Ya, semoga berada sakit hati. Ya kan? Ya kenapanya? Kau ini, kalau mengambil gorengan gak usah sambil menjawab yang gak jelas. Wah, sepertinya ini enak betul. Ya, dulu makan dulu. Pesan Budia supaya makanan dan minuman ini dihabiskan saja. Wah, pasti jangan khawatir. Ya, benar kata Pak Tono. Saya ada urusan kali ini. Jadi, saya akan mengambil bintang 1 dan bagiannya 4. Mas. Masa bakpia hanya 8 dipanggil dia 4? Ya minimal 22 lah, kan ini orangnya ada 4. Dan Mas Warto mau pulang, sebaiknya saya temani. Saya cukup mengambil gorengannya 6 saja. Loh, Busil, Duluan ya. Busil. Salam ke Budia. Terima kasih makanannya. Lain kali diharap gak kapok deh. Duluan ya, Mas, duluan. Busil. Aku turut berduka atas kematian Murtidi toh. Ya, 2 minggu lalu yang itu. Kau bisa kan melupakan seseorang yang telah tiada? Atau mungkin kau kembali bekerja hanya untuk keluargamu? Kenapa? Kau tak suka perkataan itu? Terus siapa kau berkata begitu? Perkataanku ini bukan sekedar perkataan. Mereka mungkin berkata karena mereka sahabatku, tapi aku berkata karena perasaan lain toh. Kenapa orang disuka minta tentang yang lain? Mungkin mereka memang berniat mencampur urusan, tapi aku tidak toh. Aku menyayangimu. Oleh sebab itu aku berkata seperti itu. Kau adalah adikku, tak lebih. 3 tahun lebih aku memendam perasaan ini. Hingga akhirnya kau menikah denganku. Kau hanya menganggap aku adik. Siapa juga kau melupakan tentang sama ini? Semua orang tidak menduga. Hanya Bapak yang menduga perasaanku. Tapi Bapak tahu bagaimana dia harus berbuat. Ia membunyikan rahasiaku demi kebahagiaanmu, Tom.
Kau mengharapkan itu mati. Aku tidak pernah mengharapkannya mati. Tapi dengan meninggalnya istrimu, itu akan membuka jalanku untukmu. Udah malam, masuklah rumah. Udah tahu Suwarto masih gelisah mikirin istrinya. Masih aja kamu terus-terusan kayak gini. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, apa kata orang tentang Suwarto? Kalau emang dia mau sama kamu. Belum 40 hari, istrinya meninggal. Apa kata orang tentang kau? Yang suka mengejar orang yang baru aja ditinggal istrinya. Apa kata orang tentang aku? Yang gagal mendidik anaknya. Itu harusnya kamu pikirin. Gak tiap hari kamu di sini memandangin langit-langit. Jadi, aku yang bersalah kan, Pak? Enggak gitu. Aku gelap hati karena mencintainya. Aku menjadi perempuan jalang. Begitu kan, Pak? Ya gitu. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, dengan sikapmu yang kayak gini terus-terusan, orang ini udah mulai membayang-bayangi siapa dalang dari semua ini. Aku tidak mau terlambat seperti tahun yang lalu, Pak. Dia udah bilang ke bapak kalau dia bakal cari membunuh istrinya. Dia juga sudah mengatakannya padaku. Mungkin juga dia sudah mencurigaiku. Semua orang kan juga menerka-nerka bahwa aku pembunuhnya. Nah itu dia, tuduhan orang lain tuh bisa berbahaya. Apanya yang berbahaya, Pak? Udah lah Is, gak usah ambil kayak gitu. Di kota-kota lain banyak orang yang lebih tampan dari Suwarto. Tapi aku mencintainya, Pak. Sekalipun kecintaanmu itu dianggap sepi. Begitulah kecintaanku, Pak. Kecintaanmu itu ketika pembunuh itu telah tertangkap, belum tentu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kamu akan jadi gusar karena waktu yang begitu lama. Aku akan mencari siapa pembunuh itu. Jadi kau udah tahu siapa dia? Aku tidak tahu, Pak. Tapi aku akan mencari tahu. Bukankah kau juga... Aku juga belum tahu apakah aku atau orang lain. Ngawur kamu. Apanya yang ngawur, Pak? Kau bisa ditangkap dan gunakan seperti itu. Aku tidak bergurau. Nanti malam, Suwarto akan tahu siapa yang membunuhnya. Aku bersungguh-sungguh akan ini, Pak. Bapak cuma bisa berharap. Semoga yang terbaik aja buat kau. Selamat malam, Toh. Malam. Aku harus berkata jujur padamu, Toh. Aku tak sempat memperhatikanmu, Is. Aku makin gelisah dengan kematian istriku. Maafkan aku telah menuduhmu berbuat sesuatu yang tidak mungkin kau lakukan. Tapi kau bisa kan melupakan pembunuhan itu? Aku mengenal kau sejak kecil. Tidak tanpa satu tanda pun kau sedemikian kejam dengan hal tersebut. Kau kawanku yang paling baik, Is. Sampai sekarang kau hanya menganggapku kawan, Toh. Aku sangat mencintai almarhum, Is. Aku tiap malam memikirkanmu, Toh. Aku sudah menyatakan apa adanya. Menyatakan apa? Menyatakan bahwa kaulah kawan terbaikku. Tapi lebih dari itu, Lebih dari itu tak mungkin. Kalau kau masih berpikir bahwa akulah pembunuhnya, dan kau masih terus mencari siapa pembunuh itu. aku harap kau tidak mengulangi perkataan-perkataan itu. Aku tidak pernah mencintaimu. Kau bimbang, War. Perasaanmu berada di persimpangan antara rasa ragu-ragu, sayang, dan kebencian. Aku tahu kau juga meragukanku. Aku tahu kau juga menuduhku bahwa aku yang telah membunuh istrimu. Katakan, War, kalau kau juga mencurigaiku. Jadi kau tahu siapa yang membunuh istriku? Aku akan mencari tahu siapa pembunuh itu. Demi Tuhan, katakan, Is. Aku yang membunuh istrimu. Sekarang, apa yang akan kau lakukan kepadaku? Kau, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan padamu? Katakan. Terserah apa yang akan kau lakukan. Kau akan membunuhku, bunuhlah aku. Atau kau ingin aku ke kantor polisi sekarang, jika kau tidak merasa nyaman. Bukan kau yang seharusnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Akulah yang membunuh Mursiwi. Mursiwi memang pantas mati dari kehidupan kita. Kau seharusnya sudah tahu toh bahwa semua yang Mursiwi lakukan itu tidak ada pasti-pastinya. Semua itu hanyalah dusta. Aku telah bahagia membunuhnya. Aku telah bahagia. Kenapa kamu membuat pengakuan itu? Karena aku berpikir bahwa kau akan membunuhku jika aku berkata seperti itu. Tapi aku bahagia karena kau tidak jadi membunuhku.
Itu pertaruhan diri yang membahayakan. Ayahku dulu pernah bertaruh untuk hidupnya. Aku anaknya satu-satunya. Sampai-sampai aku tak sanggup menerima cintamu, Is. Karena aku apa adanya dan tidak menjemukkan. Tanpa aku sadari, aku telah melakukan pengkhianatan. Tapi aku yakin Mas Warto akan mulai mencintaiku mulai sekarang. Aku juga tak sanggup bertaruh diri. Hati nurani tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah